Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi ya hari ini. Dan pesan pastoral pada hari ini, saya akan berbicara tentang kekuatan iman. Karena kita sedang menghadapi peperangan yang begitu dahsyat hari-hari ini, kesukaran-kesukaran yang memang tidak mudah untuk bisa diatasi, namun yakinlah bahwa dengan kekuatan iman atau dengan iman kita dimampukan bukan saja bisa menanggulangi masalah-masalah yang kita hadapi, tapi kita bisa memenangkan peperangan ini. Ya. Dan saya ingin membacakan untuk kita semua, silakan dibuka Alkitabnya. Saya ingin membaca dalam surat Roma pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Menarik sekali. Firman Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak hanya memperhitungkan iman Abraham, tetapi Tuhan juga memperhitungkan iman kita, iman Anda dan iman saya. Luar biasa. Ya, inilah kabar baik pada hari ini. Nah, kita melihat dalam teks ini bagaimana Paulus mengisahkan kembali tentang Abraham yang hidup dalam puluhan abad yang lampau. Tetapi kebenaran tentang iman Abraham ini dipakai oleh Paulus untuk diterapkan dalam situasi kita pada hari-hari ini. Nah, yang menarik adalah bahwa sekalipun Abraham tidak punya dasar untuk berharap, jadi dasar atau alasan untuk berharap apa yang Tuhan janjikan itu ada. Apa saja? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah dia sudah tua, umurnya 100 tahun. Sarah juga sudah tua, umurnya 90 tahun, dan Alkitab mengatakan kandungan Sarah tertutup. Jadi 3 alasan ini atau 3 hal ini menjadi satu dasar sebetulnya untuk tidak percaya. Artinya bahwa 3 hal ini menjadi alasan seseorang, khususnya Abraham, untuk tidak mempercayai apa yang Tuhan janjikan. Karena fakta ini adalah fakta yang cukup kuat ya. Satu fakta yang tak terbantahkan oleh ilmu apapun. 3 hal tadi. Abraham dan Sarah sudah menjadi tua, rahim Sarah tertutup. Artinya hopeless. Tetapi kita lihat di sana bahwa Abraham dalam satu situasi peperangan. Peperangan apa? Peperangan antara fakta yang dia lihat. Ya, 3 hal tadi. Fakta yang dia lihat. Dan janji Allah yang belum kelihatan.
Ini harus diterima, dilihat dengan iman. Maka penulis surat Ibrani memberikan definisi tentang iman dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tentu sebagai manusia, Anda dan saya, kita punya pengharapan. Apakah pengharapan untuk sesuatu yang kecil, atau sebaliknya pengharapan untuk sesuatu, memperoleh sesuatu yang besar. Hari ini yang kita harapkan belum kelihatan, belum ada bahkan. Tetapi kita sudah punya dasar bahwa satu kali nanti apa yang kita harapkan, apa yang Anda harapkan, itu akan menjadi sebuah kenyataan, sebuah fakta. Jadi peperangan dua hal ini yang dihadapi oleh Abraham antara fakta yang kelihatan, yang menjadi alasan untuk tidak percaya, alasan untuk bimbang, alasan untuk meragukan apa yang Tuhan janjikan, atau Abraham tetap mempercayai apa yang Tuhan janjikan sekalipun faktanya itu belum ada. Nah, itu disebut dengan iman. Dan bersyukur ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Ya, jadi pelajaran bagi kita. Kita sedang menghadapi masa-masa sulit hari ini. Dan COVID-19 ini telah memporak-porandakan semua sistem keagamaan, ekonomi. Bagaimana yang menghadapi resesi ini bukan negara kita, tapi bangsa-bangsa di dunia, bahkan Amerika, menghadapi resesi yang dahsyat. Dan sekian banyak orang terbunuh melalui pandemik ini di seluruh dunia. Dan angka ini konon hari ini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, tapi makin naik. Semua orang mengharapkan supaya vaksin ini segera ditemukan. Penelitiannya sudah berjalan, tapi belum berhasil ditemukan dan apalagi diproduksi. Semua orang menuju memberikan perhatian pada kapan vaksin ini ditemukan. Nah, saudara, ini dikasih Tuhan. Kita menghadapi kesulitan yang seperti itu. Angka kemiskinan juga makin melebar. Kesulitan ekonomi di mana-mana terjadi. Dan kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial juga terjadi di mana-mana di seluruh dunia ini. Nah, inilah fakta yang kita lihat. Banyak orang mengeluh, waduh sulitnya mencari nafkah. Ya. Jadi omset penjualan ada yang mengatakan tinggal 15%, berarti menurun 85%. Ada yang betul-betul minus. Itu yang kita dengar hari ini. Nah, inilah fakta-fakta yang kita lihat, yang kita hadapi hari ini. Termasuk Anda dan saya, umat Tuhan, menghadapi situasi seperti ini. Namun, kisah tentang Abraham ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Marilah kita belajar untuk melihat apa yang Tuhan janjikan. Walaupun hari ini belum nampak, belum kelihatan. Tapi harapan kita, apa yang kita harapkan dari janji-janji Tuhan, itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Seperti Abraham. Walaupun Abraham tidak serta-merta mengalami janji itu, dia harus menunggu. Diperkirakan 25 tahun menunggu. Realisasi wujud apa yang Tuhan janjikan itu menjadi satu kenyataan. Ya, tapi Abraham bersabar menunggu waktu Tuhan. Kita belajar ya, marilah kita belajar sabar untuk menunggu waktu Tuhan. Ya, seringkali seni kesabaran itu hilang dari kita. Banyak orang sekarang ingin instan dalam segala sesuatu, ingin cepat jadi kaya, cepat jadi terkenal, cepat sukses dan seterusnya. Tapi mari kita belajar untuk setia menunggu waktu Tuhan. Anda dan saya juga menghadapi peperangan ini. Sekali lagi, perang menghadapi fakta yang kelihatan di depan kita dan
harapan-harapan. Walaupun harapan-harapan itu belum nyata dalam hidup kita. Saya ingin mengatakan, memberikan kunci kepada Anda dalam pesan pastor hari ini ada 4 hal, 4 poin yang dimiliki oleh Abraham mengapa dia keluar sebagai pemenang. Yang pertama adalah ayat 20 dalam membaca kita tadi menuliskan bahwa terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Terhadap janji Allah Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Wah, luar biasa. Janji apa? Janji bahwa Abraham menjadi bapa dari banyak bangsa. Faktanya tidak mungkin, tetapi dia tidak pernah bimbang melihat begitu banyak ketidakmungkinan itu. Terhadap janji Allah, dia tidak bimbang. Oh, luar biasa, ya. Karena ketidakpercayaan. Artinya bahwa iman Abraham terhadap apa yang Tuhan janjikan, itu lebih besar dari ketidakpercayaan. Kita menghadapi banyak hal yang susah untuk dipercaya kelihatannya ya. Janji-janji Tuhan nampaknya susah untuk dipercaya dalam situasi seperti ini, namun kita belajar tidak bimbang terhadap apa yang Tuhan janjikan. Yang kedua, Abraham percaya bahwa Allah berkuasa untuk membangkitkan atau menghidupkan orang mati. Luar biasa ini ya. Memang apalagi di abad modern rasanya susah. Bagaimana orang mati dihidupkan lagi. Ya, susah. Tidak satu ilmu pengetahuan, tidak satu ilmu dalam abad modern ini yang dapat membangkitkan orang mati. Kita lihat kemajuan-kemajuan yang spektakuler dalam dunia kita, ilmu pengetahuan, teknologi begitu dahsyat pertumbuhan hari ini. Tapi belum pernah kita dengar, kita lihat apalagi ilmu kedokteran, ilmu teknologi, dan ilmu apapun yang bisa membangkitkan orang mati, menghidupkan orang mati. Anda lihat bagaimana Lazarus dibangkitkan. Setelah 4 hari dia dikubur, sesuatu yang tidak mungkin. Ya mungkin orang baru mati berapa menit, lalu dia hidup lagi ya. Kita seringkali pernah dengar cerita-cerita kayak begitu. Nah itu belum mati sebetulnya. Baru mati suri barangkali. Tapi kalau 4 hari mati dibangkitkan, nah ini mati beneran. Dan Tuhan bisa melakukan ini. Yakinlah ini. Ya, yakinlah ini. Bahwa Allah berkuasa melakukan dalam masa-masa kita hari ini. Apa yang tak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Ya, karena bagi Dia segala sesuatu tidak perkara yang mustahil. Yang ketiga, Alkitab juga mencatat bahwa Abraham melihat, percaya bahwa Allah berkuasa untuk menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Anda tahu itu pada masa penciptaan. Ketika Tuhan bersabda, jadilah sesuatu jadi. Nah, yakinlah. Dan biarlah keyakinan yang tetap ada pada kita. Ya, bukan sesuatu yang mustahil kalau Tuhan bisa menghapuskan atau melalukan pandemi ini dari kehidupan bangsa-bangsa. Kalau Tuhan mengendaki, segala sesuatu bukan tidak sesuatu yang mustahil. Ya. Dalam ekonomi, usaha kita, keuangan kita, kesehatan kita, banyak hal yang susah untuk bisa untuk kesembuhan kita, untuk masalah keuangan kita, pekerjaan dan semua, kita nampaknya sedang dikepung oleh banyak ketidakmungkinan seperti itu. Tapi yakinlah bahwa Tuhan berkuasa untuk menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Ini poin ketiga yang dimiliki oleh Abraham. Dan yang keempat, Allah berkuasa untuk melakukan apa yang Ia janjikan. Jadi bagi Abraham yakin bahwa Allah berkuasa untuk menepati firman-Nya, menggenapi firman-Nya.
Apa yang telah dijanjikan pasti akan digenapi oleh Tuhan. Allah itu bukan Allah seperti manusia yang berjanji dan yang tidak menepati janjinya. Tetapi Allah yang berjanji, Allah juga akan menepati janjinya. Yakinlah. Ya, janji pemeliharaan, janji kesembuhan, janji kekuatan, janji jalan keluar, dan begitu banyak janji-janji yang Tuhan berikan kepada Anda, kepada saya sebagai anak-anaknya. Yakinlah bahwa Tuhan bukan sekedar berjanji, tapi Tuhan yang berjanji adalah juga Tuhan yang menepati janjinya. Nah, dalam situasi yang begini sulit hari ini, biarlah sekali lagi kita tidak melihat fakta-fakta kesulitan yang ada di depan mata kita, tapi kita boleh belajar untuk mempercayai Tuhan lebih dari semua, ya, lebih dari fakta-fakta ini, ya. 4 hal tadi. Pertama, terhadap janji Allah Abraham tidak pernah menjadi bimbang. Kedua, Allah berkuasa untuk membangkitkan orang-orang dari kematian, menghidupkan orang. Yang ketiga, Allah berkuasa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dan yang keempat, Allah berkuasa untuk menggenapi janji-janjinya. Amin. Tuhan berkati Anda, jemaat, pria wanita, anak-anak muda, orang tua, tetap semangat dan mempercayai apa yang Tuhan janjikan. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kiranya akan memberikan kekuatan kepada kami, anak-anak-Mu dan kami hamba-hamba-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa kami sedang berada dalam satu situasi yang begini sulitnya. Ada begitu banyak ketidakmungkinan yang menjadi alasan bagi kami untuk tidak mempercayai akan Engkau, mempercayai firman-Mu. Namun tolonglah kami Tuhan bahwa keyakinan kami, pada kemampuan-Mu lebih dari semua fakta yang kami lihat dan kami alami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat, usaha pekerjaan, ekonomi dan kesehatan umat-Mu, pelayanan hamba-hamba-Mu. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk ibadah di rumah Tuhan yang akan dimulai pada hari Minggu tanggal 30 Agustus. Tuhan menolong memberkati sehingga baik ibadah di rumah Tuhan atau melalui streaming, itu pesan firman Tuhan akan sampai kepada umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah gereja Tuhan, hamba-hamba-Mu, umat-Mu di seluruh dunia, di tengah bangsa-bangsa dalam situasi yang sulit ini. Tuhan, supaya bangsa-bangsa tahu bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.